Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Wa billahi nasta'in ala umurid dunya wad din. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيد الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وملاذنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Untayan kalimat puja, puji dan syukur bersama kembali kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan rangkaian selawat dan salam yang kita juga haturkan keharibaan junjungan alam baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan ta'lim kita di malam yang berbahagia ini di Masjid Baitur Rahman yang kita cintai ini, yang kita buka dengan tahmid dan selawat, kiranya majlis kita senantiasa dalam curahan rahmat, ridha dan limpahan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan mulia kepada jemaah sekalian, orang tua kami, bapak anda, ibunda, hadirin dan hadirat, hafizakumullah wa ra'akum. Kajian fikih kita malam ini seputar tentang uzur salat, ya. Disebut dalam kajian fikih dengan a'dzarus shalah, halangan yang membenarkan seseorang untuk terlewatkan waktu sholatnya, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan uzur sholat, ya, secara bahasa maknanya. Adapun pengertiannya, ya, terkait hukum fikih, ya, bahwa yang dimaksud dengan uzur salat adalah tidak berdosanya, ya, tidak sampai mengalami dosa seseorang yang terlewatkan waktu-waktu salatnya dengan sebab adanya salah satu uzur dan halangan tersebut, di mana uzur dan halangan tersebut ada 4 kata ulama fikih. Jadi ada 4 penyebab, ya, yang menjadi uzur dan halangan seseorang, ya, dapat dibenarkan, artinya tidak sampai berdosa, ya. Dengan sebab uzur-uzur ini dia terlewatkan dari waktu sholatnya. Semisal ini maghrib saat ini yang masih bersama kita waktunya, andai kata nih ada salah seorang saudara kita yang nanti maghribnya misalkan jam 8.15, ya, atau jam setengah 9 lah kita katakan, berarti sholat maghribnya sudah selesai waktunya. Jam setengah 9 sudah masuk waktu isya. Jadi sholat maghribnya seseorang di jam setengah 9, atau dengan contoh sholat lainnya, ya, asar di saat ini misalkan. Jadi ada orang sekarang jam 7.15 sholat asar niatnya, ya, atau zuhurnya misalkan jam 5 sore, begitulah seterusnya, subuh jam 7 pagi gitu misalkan. Berarti ini semua adalah orang-orang yang mengerjakan sholatnya sudah lewat waktunya, sudah selesai waktunya, sudah berakhir waktu sholatnya. Nah, gimana kira-kira hukumnya?
Yang kita bahas ini mengenai uzur-uzur sholat. Artinya ada beberapa hal, ya, beberapa sebab yang kalau andai kata ada 4 tadi kita katakan, salah satunya, ya, salah satu sebab, ya, ini dialami seseorang sehingga dengan itu dia telat sholatnya, terlewatkan waktunya, ya. Nah, ini kalau andai kata salah satu sebab ini, ya, yang menjadi alasan seseorang terlewatkan dari waktu sholatnya, seperti asar saat jam sekarang ini misalkan, ya, contohnya, maka yang bersangkutan tidak sampai berdosa, tidak dikatakan salah dan menanggung dosa kalau memang, ya, telatnya, terlewatkannya dari waktu sholatnya itu karena salah satu sebab alasan yang akan kita uraikan, ya. Ada 4 tadi kita sampaikan seperti di buku kajian fikih yang kita jadikan sebagai panduan, ya, kajian fikih kita. Yang pertama adalah tertidur tepatnya, ya. Jadi tidur itu menjadi salah satu sebab uzur atau halangan yang mana seseorang dengan sebab tidur itu lalu terlewatkan waktu sholatnya. Misalkan nih, tadi ada orang tidur, ya, sehingga belum asar, baru sekarang terjaga, baru sekarang terbangun begitu. Jadi sholat asar dia sekarang. Nah, ini. Nah, apakah dia dinyatakan bersalah dan menanggung dosa dengan sebab itu? Kalau memang yang membuat dia sholat asar di jam seperti sekarang ini karena tertidur, maka tidak mengapa, ya, tidak dikatakan bersalah dan tidak menanggung dosa dengan sebab itu. Tapi dengan syarat, nah ini, dengan syarat, dengan ketentuan, kata ulama, tidurnya itu, ya, saya bacakan di sini, ayakuna naumu udhran idza nama qabla dukhulil waqti. Nah, kalau dia tidurnya itu sebelum tiba waktu sholat yang dia wajib kerjakan. Jadi misalkan tadi nih, kasusnya tadi orang sholat asar sekarang jam 7.15 sholat asar. Kalau dia memang tertidur baru bangun jam segini, jika tidurnya sebelum masuk waktu asar, tidurnya jam 3 tadi, jam 2 tadi tidurnya, bangun jam segini, nggak apa-apa, nggak bersalah dan tak berdosa, sebab tidur itu, ya, dialaminya sebelum tiba waktu asar. Itu, ya, saya ulangi, tidur yang dialaminya sebelum tiba waktu asar. Jadi kewajiban asar belum dialaminya, dia sudah tertidur sebelum datang kewajiban sholat asar. Dia tidur jam 3 katakan, jam 3 belum asar. Asar kan jam 3 lewat 50 berapa sekarang? 55 atau 54, lebih kurang lah. Jam 3.55 kita katakan, 4 kurang 5. Nah, dia tidur jam 3, jauh masih 1 jam lagi menjelang tibanya waktu asar, sudah tidur dia. Nah, lalu terbangun di jam sekarang, nggak mengapa, tak dikatakan salah dan tak berdosa sebab tertidurnya itu. Nah, ya, kenapa? Tertidur, ya. Jadi syaratnya tidur itu menjadi uzur syar'i, istilahnya menjadi halangan yang dapat dibenarkan oleh syariat sehingga yang mengalaminya tidak dikatakan berdosa kalau tidurnya sebelum tiba waktu sholat yang wajib dia kerjakan, begitu. Nah, itu berbeda halnya jika saja dia tidur setelah tiba waktu sholatnya. Jam 4:30 dia tidur,
sementara dia belum sholat asar. Nah ini jam 5 dibantinya tidur, belum asar, bangun jam segini, dah tidurnya jam 5, tentu sudah masuklah waktu asar jam 5, sudah 1 jam pun berlalu asarnya. Nekat tidur jam 5 belum asar, bangun jam 7.15, maka tidurnya itu tidak menjadi uzur syar'i, tidak jadi penghalang untuk dikatakan dia bersalah dan berdosa dengan sebab itu. Jadi ditengok juga nih tidurnya cemana ini, tidurnya gimana. Jadi kalau tidur sebelum masuk waktu tidak mengapa, ya, tak sampai berdosa. Kalau terlewatkan waktu sholat wajib yang memang dia sudah tidur sebelum datang waktu sholat wajibnya. Tapi kalau sudah tiba waktu sholat wajibnya baru dia tidur jam 2 siang belum zuhur, bangun jam 5 sore misalkan, tidur jam 2 siang sebelum sempat sholat zuhur, bangun jam 5. Kalau tidur begitu tidak bisa tidurnya dianggap sebagai uzur, nggak bisa tidurnya dianggap sebagai penghalang untuk dikatakan kepada orang itu bahwa dia dinyatakan bersalah dan berdosa dengan tindakan itu. Jadi gimana? Gini, kalau terkait dengan tidur ini, ya, dan ini juga jarang, ya, diketahui oleh sebagian kita tentang tibanya waktu sholat. Jadi saat kapan saja tiba waktu sholat, kapan saja tiba waktu sholat, mau sholat apapun yang 5 waktu, lebih-lebih Jumatan, ya, sholat yang paling afdol, sholat wajib yang paling utama. Kapan saja tiba sholat 5 waktu, kita yang tahu waktu sholat itu tiba, kita dihadapkan kepada salah satu 2 kewajiban. Kita dihadapkan kepada memilih salah satu 2 yang diwajibkan kepada kita. Saya ulangi, kapan saja tiba waktu sholat, ya, yang 5 waktu Allah wajibkan kepada kita, wabil khusus Jumatan, kapan saja, karena lebih khusus lagi kapan saja tiba waktu sholat, 5 waktu yang biasa ditandakan dengan kumandang azan, dan kita tahu bahwa tiba waktu sholat, atau tanpa kumandang azan kita tengok jam, memang tahu kita jam sholat ini sudah masuk waktunya, udah zuhur jam 1, udah pastilah. Nggak ada orang Islam di Medan ini yang nggak tahu jam 1 itu sekarang zuhur, nggak ada orang Islam yang nggak tahu zuhur jam 1. Mu'alaf aja pun mungkin tahu itu, mu'alaf pun tahu itu zuhur jam 1 itu, baru masuk Islam pun tahu dia pasti, ya. Jadi siapapun yang tahu tiba waktu sholat, maka dihadapkan kepadanya pilihan salah satu dari 2 yang wajib. Yang pertama, kerjakan langsung sholat itu kerjakan langsung, dan itu yang terbaik, kerjakan langsung. Jangan nanti, jangan tunda tuh, langsung kerjakan. Itu yang terbaik. Dan gak ada ibadah terbaik di sisi Allah setelah iman, Islam, dan yang seumpamanya, seperti sholat pada awal waktunya, sholat di awal waktu. Inilah maksud sholat di waktu fadilah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul ibadat as-salatu ala waktiha, ay fi awali waktiha. Sebaik-baik amal ibadah kepada Allah adalah sholat di awal waktunya. Ini
Itu yang terbaik. Itu pilihan wajib yang pertama. Pilihan wajib yang pertama. Langsung penuhi panggilan Allah, sholat, tunaikan sholat dimanapun kita berada. Untuk kita bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, sebagai laki-laki, kita selaku laki-laki upayakan kalau tahu waktu sholat tiba, udah datangi di mana kumandang azan yang sampai ke telinga kita. Datangi rumah-rumah Allah Ta'ala, sholat berjemaah di masjid. Nah itu, begitu kita laki-laki. Kalau omah-omah nih di masjid bagus, di rumah pun bagus, mana-mana bagus. Kalau omah-omah nih, tapi kalau kita di masjid berjemaah bagus, di rumah tanpa uzur tak bagus sholatnya. Walaupun sholat itu bagus, walaupun sholat itu bagus, saya ulangi, walaupun sholat itu bagus, ibadah wajib yang luar biasa, tapi kalau dikerjakan laki-laki di rumah tanpa uzur, bukan sakit, bukan hujan, bukan gempa, bukan apalah kira-kira, sholatnya di rumah tak bagus. Saya ulangi sekali lagi supaya ingat kita betul. Laki-laki yang nggak punya uzur syar'i, bukan sakit, bukan hujan, bukan gempa, bukan banjir, bukanlah, pokoknya nggak ada halangan lah, nggak ada halangan. Bukan orang buta, nggak ada yang menuntunnya ke masjid, nggak ada, sehat walafiat. Udah. Bukan kesibukan yang mendesak, apalah kira-kira uzur syar'i misalkan, yang bisa dibaca di buku fikih. Lalu tanpa uzur syar'i itu dia tenang-tenang, nyaman, sholat di rumah, walaupun berjemaah di rumahnya misalkan, walaupun berjemaah, apalagi sendirian, sholatnya di rumah tak bagus. Kenapa? Kata ulama, ini kata ulama, saya nggak katakan dari diri sendiri, saya kutip dari buku-buku ulama. Kata ulama, laki-laki yang sholat di rumah tidak berjemaah 5 waktu ke masjid tanpa uzur, lihat, tanpa uzur. Kalau ada uzur ya nggak apa-apa, sakit, hujan, apalah kira-kira uzur syar'inya, udah, yang bisa dibaca lengkapnya di buku fikih, nanti baca lengkap di buku fikih apa aja uzur syar'i itu. Uzur halangan yang dibenarkan syariat. Jika tanpa itu sehat, aman, nyaman, dia di rumah, nggak ke masjid, sholatnya di rumah dikatakan ulama makruh. Makruh. Apa arti makruh? Dibenci syariat. Caranya itu nggak disukai oleh syariat. Caranya dibenci sama agama. Begitu. Oke? Nah, jadi dengan tibanya waktu sholat, siapa saja, laki-laki perempuan sama di sini, dihadapkan dengan memilih salah satu dari 2 yang diwajibkan. Yang pertama, segerakan pelaksanaan sholatnya. Ibu-ibu silakan langsung sholat di rumah ketika tiba waktu sholat. Kami laki-laki cari masjid terdekat di mana kami dengar suara azan, itu sebaiknya. Andai kata nggak bisa, di rumah sholat sendirian, di kantor sholat sendirian, dimanapun sholat sendirian. Yang penting sholat ketika tiba waktu sholatnya. Itu kewajiban yang pertama, pilihan pertama. Pilihan yang kedua, dia harus pasang niat, azam. Dia azamkan pada dirinya, ya, dilintaskan di dalam benak ingatannya. Seperti kalimat begini, masuk sholat, oh ya wajib ini, aku nanti insya Allah sampai ke rumah sholat aku. Di hatinya harus ada itu. Oh nanti setengah jam lagi nih aku sholat. Oh nanti selesai dengan urusan ini aku sholat. Oh nanti kalau nanti setelah ini ada sampai lalu pulang masjid sholat. Oh yang penting harus ada dalam benak ingatannya bahwa dia akan kerjakan sholat yang waktunya sudah tiba tersebut. Harus ada itu. Wajib ada lintasan pikiran, ingatan, niat, azam seperti itu. Harus ada dalam benaknya.
Harus ada dalam hati ingatannya, keinginan, azam untuk mengerjakan sholat. Terserah. Walaupun misalkan begini, masuk waktu zuhur jam 12:30, lalu dia bilang gini, nantilah jam 3 ku kerjakan sholat ini, habis semua tugas-tugasku ku kerjakan. Gak apa-apa, jam 3 pun boleh sholat zuhur. Kenapa? Masih ada waktunya. Tapi tak sebagus di awal waktu tentunya. Enggak pula sama, mana pula sama nilainya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah zuhur jam 3, karena memang Allah masih memberikan zuhur kesempatannya, waktu sampai jam 3. Memang panjang dibuat Allah zuhur. Untuk sekarang ini kalau pakai jam lah misalkan hitungannya. Tapi kalau pakai istilah syariat, kajian fikih, zuhur itu tiba waktunya dari tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang benda, sampai benda sama panjangnya dengan bayang-bayangnya. Itu istilah tentang waktu sholat zuhur. Nah, cuma sekarang udah dimudahkan kita pakai jam. Jadi zuhur sekarang jam 12 misalkan, 12:37 misalkan, sampai jam 3:55 misalkan. Panjang zuhur. Terserah di mana saja sholat zuhurnya selama antara waktu jam 12:37 sampai jam 15:55, silahkan, nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Zuhur jam 3 nggak apa-apa, boleh, karena memang masih waktunya. Tapi tentu tidaklah sama nilainya dengan zuhur yang jam 1 siang, nggak apa-apa, sama pula. Karena yang sholat di jam 1 kurang awal waktu itu sholat di waktu yang terbaik, namanya waktu fadilah, beda nilainya, nggak sama. Tapi nggak ada masalah, masih boleh zuhur jam 3. Yang bilang zuhur jam 3 nggak boleh lagi berarti dia mendahului Tuhan. Tuhan saja membolehkan, masa dia nggak bolehkan pula? Di mana pula ceritanya nggak bolehkan? Bodohlah orang itu, mohon maaf saya, minta maaf saya, bodoh orang itu. Bodoh bilang orang ada gitu orang, masa zuhur jam 3, mana bisa? Ya nggak bisa pula dia bilangnya. Tuhan bilang bisa, dia pula bilang nggak bisa. Dari mana pula nggak bisanya zuhur jam 3? Saya bilang zuhur nggak bisa jam 3. Mana pula zuhur nggak bisa jam 3? Berarti salah Tuhan menginformasikannya gitu. Salah Nabi ngajarkan waktunya gitu. Nggak bisa jam 3. Ya? Orang zuhur sekarang mah sampai jam 5 kurang 10 masih bisa lagi zuhur. Dimepet-mepet lah begitu istilahnya. Tapi tentu nilainya beda. Mana pula sama zuhur jam 3 sama jam 1? Mana bisa sama nilainya? Beda waktunya, beda penerapan sholat di waktu-waktu yang nilainya beda-beda. Bisa. Oke. Jadi itu. Kalau tiba waktu sholat, lalu kita nggak bisa langsung memenuhi panggilan sholat untuk mengerjakannya, maka lintaskan dalam benak ingatan kita, sholat ini akan kukerjakan sesaat lagi, sejam lagi, sejam setengah lagi, 2 jam lagi, silahkanlah buat begitu dalam ingatan benak kita, buat begitu, azamkan seperti itu maksudnya, diniat, diazamkan namanya. Harus ada lintasan itu, harus ada bersitan ya, keinginan untuk mengerjakan sholat itu, terserah di waktu yang mana. Semisal contohnya waktu zuhur yang ada, silahkan, nggak masalah. Nantilah 1 jam lagi pulang dari kantor, aku sholat zuhur di rumah. Nantilah habis selesai dengan tugas-tugas ini, aku sholat zuhur. Nanti selesai buka tutup kedai, nanti insya Allah jam 2:30 aku sampai rumah, zuhur aku. Harus ada itu. Harus ada lintasan itu ya dalam benak ingatan kita. Kalau andai kata ketika tiba waktu sholat lalu dia tidak kerjakan langsung dengan pilihan pertama dan tidak ada azam, tidak ada keinginan untuk dia niatkan mengerjakannya di waktu mana dia bisa, maka orang itu berdosa. Jadi orang yang terbiasa meninggalkan sholatnya itu dosanya bukan 1, 3 dosanya. Saya ulangi, orang-orang yang terbiasa meninggalkan sholatnya
bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, bukan sebulan dua bulan, bertahun-tahun dia tinggalkan sholatnya. Duduk di kedai kopi, mau azannya zuhur, mau asar, mau nyambung maghrib, nyambung isya, mau seminggu, mau 2 bulan, 2 tahun, tetap santai saja dia. Itu dosanya bukan satu, bukan sekedar dosa meninggalkan sholat wajib, 3 dosanya. 3 dosanya. Yang pertama, udah dosa meninggalkan sholat itu tentunya, itu pasti itu dosa besar meninggalkan sholat itu. Yang kedua, dosa tidak ada memasang azam ketika tiap kali sholat itu datang, yang datangnya bertahun-tahun di hadapannya dan dia cuek acuh nggak peduli. Nah, itu dosa lagi yang ditimpakan kepadanya. Jadi bukan cuma satu dosanya, bukan cuma satu, bukan sekedar meninggalkan sholat itu semata, enggak. Tidak azamnya dia, memang dia nggak peduli, mana ada azam, mana ada azam. Yang azam itu kan yang punya kepedulian, yang punya azam itu yang punya kepedulian, yang merasa terpanggil dengan kewajiban sholat, yang merasa nggak peduli, yang acuh dan cuek karena memang nggak peduli sama sekali, nggak punya perhatian, mana mungkin ada azam, mana mungkin. Jadi tambah dosanya, dosa tidak ada azam, tidak ada niat, keinginan mengerjakan sholat itu. 2, yang ketiga dosanya, dia dituntut untuk menyegerakan qodoan sholat itu, dan dia tidak juga mengqodonya setelah bertahun-tahun itu berlalu. 3 dosanya. Sementara 1 saja pun tak tertanggungkan itu dosanya. 1 saja tak tertanggungkan, sementara dia akan menanggung yang bertahun-tahun lamanya. 1 tahun 365 hari kalikan 5, 365 kali 5, nggak tahu berapa jumlahnya itu, jumlahkan sendirilah. 365 kali 5, kemudian kalikan berapa tahun dia sudah terbiasa meninggalkan sholatnya. Mungkin duduk di kedai kopi itu sudah 20 tahun mungkin. Kalikan 365 kali 5 kali 20 tahun. Itulah sholat yang akan dia tanggungi di hadapan Allah kelak di akhirat nanti. Nanggung yang 1 saja pun tak tertolongkan untuk bisa menanggungnya, sementara disiap untuk menanggung yang bertahun-tahun lamanya. Nah, itu. Jadi begitu, ketika tiba waktu sholat, dihadapkan kita kepada 2 pilihan wajib. Terserah yang mana mau dipilih. Tentu yang terbaik yang pertama. Apa itu? Penuhi langsung panggilan sholat. Nah, yang laki-laki kita Pak, yang laki-laki mohon maaf, cari masjid terdekat, sholat berjemaah. Ibu-ibu silakan di mana saja, di rumah sholat walaupun sendirian, nggak apa-apa, sholat di awal waktu. Ya, itu. Kalau memang ada aktivitas, kesibukan, urusan dan lain-lainnya, nggak apa-apa. Kalau memang itu kita anggap mesti didahulukan bahasanya. Bukan maksud memerduakan sholat, tapi memang mungkin ini harus diselesaikan. Misalkan mungkin kita sedang di pasar, ada usaha, sedang di kantor, ada kegiatan, ada tugas dan sebagainya. Anak-anak di sekolah dengan tugas-tugas di sekolah, anak-anak di kuliahan dengan tugas-tugasnya. Oke, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Nanti silahkan zuhurnya jam 2, setengah 3, nggak apa-apa. Kalau memang kena hal seperti itu. Tapi tetap ada azam. Ada azam. Azam itu adalah bentuk kepedulian, perhatian, kesadaran, dan ingatnya kita akan kewajiban sholat yang datang. Itu azam itu. Terjemahan dari itu. Oke? Nah, itu dia. Kembali kita kepada tidur tadi sebagai udzur syar'i. Tidur sebagai udzur syar'i kalau tidurnya itu ya
sebelum tibanya waktu sholat wajib yang dia terlewatkan. Tidur jam 2 siang, bangunnya sekarang ini misalkan, maka langsung dia bergegas sholat asar jam sekarang nih. Sholat asarnya di waktu maghrib, nggak apa-apa, dia tidur. Nah, tapi kalau tidurnya jam 5 sore sebelum dia sholat asar, belum asar tidur, cari pasal namanya itu. Udah jam 5 tidur belum asar, cari pasal lah, ya kan. Nah, lalu bangun, alasan waktu bangun pas jam setengah 8 tidur aku, itu bahlul namanya itu. Udah, jadi upayakan jangan tidur setelah tiba waktu sholat sebelum kita mengerjakannya. Itu jangan tidur. Bahkan demikian halnya dengan Isya bahkan memang tempatnya tidur, waktunya tidur tuh Isya memang. Artinya gitu, sudah malam hari, memang layak kita tidur. Tapi apa kata ulama, tidur malam sebelum sholat Isya hukumnya makruh. Makruh. Oke? Makruh hukumnya tidur sebelum sholat Isya. Walaupun punya niat baik dia misalkan. Apa niatnya? Aku mau sholat Isyanya agak di malam hari begitu. Apakah memang sama sekali nggak boleh tidur ketika sudah tiba waktu sholat? Bagaimana kalau memang saya nggak sanggup lagi nih, nggak tahan lagi, rasa kantuk, nanti kalau sholat pun mungkin teruyung-uyung nanti, nggak konsen misalkan, apa nggak boleh? Begini, begini lanjutan keterangannya. Tidur, saya ulangi, tidur menjadi uzur, ya, yang dengan sebab itu nggak dikatakan salah orangnya dan tak berdosa. Dia kalau mengalami terlewatkan waktu sholatnya, kalau tidurnya sebelum tiba waktu sholat. Tapi kalau sudah tiba waktu sholat, lalu dia ingin tidur, dua syaratnya. Siapa yang ingin tidur sudah tiba waktu sholat, dua syaratnya. Tapi bagaimanapun diusahakan untuk dihindari, jangan tidur setelah tiba waktu sholat sebelum sholat itu dikerjakan. Diupayakan untuk tetap seperti itu, sholat dulu baru tidur gitu. Tapi kalau memang tak terhindarkan, kita rasanya ingin memang tidur lebih dulu, maka dua syaratnya. Yang pertama, boleh bagi orang yang sudah biasa. Kalau dia tidur pasti biasa, dia udah rutinitasnya, akan terjaga sebelum habis waktu sholat di mana dia tertidur tadi itu. Misalkan ginilah, ibu-ibu mungkin, mohon maaf, ya kan, dengan aktivitas kegiatan sehari-hari di rumah, dari subuh kerja nggak berhenti sampai zuhur baru mau selesai kerjanya, capek luar biasa, ngantuk juga berat rasanya, dibawa sholat pun mungkin telayang-layang sholatnya. Tidur laku katanya dalam hati, tidur jam 1 dia, tidur jam 1, bangunnya aku nanti gitu. Memang bangun dia, tetap bangun, sudah rutin begitu, biasa dia, memang tetap terjaga. Kalau bisa begitu, jadi kebiasaannya, udah, maka dibolehkan, dibenarkan. Itu contohnya tadi itulah. Misalkan masuk waktu zuhur, ibu-ibu baru selesai dengan kegiatan sehari-harinya, tapi rasa kantuk yang tak tertahankan, capek yang luar biasa, rasanya ingin sekedar membaringkan badan dalam sekejap begitu. Gimana kira-kira? Kalau memang bisa memastikan kepada diri kita, karena sudah terbiasa, kita dapat bangun sebelum zuhur berakhir, selesai, boleh tidurnya. Misalkanlah tadi 1 jam, nggak pernah lebih, pasti terjaga, jam 2 pasti terbangun. Gitu. Kalau gitu silakan tidur bagi yang biasa. Itu satu syaratnya. Yang kedua, dia harus mencari cara untuk dapat bangun sebelum berakhir waktu sholat tersebut. Bagaimana kalau orang dulu pesan sama seorang,
tolong nanti ya bangunkan emak jam 3 misalkan, bangunkan emak sejam lagi, bangunkan aku jam 2, bangun aku jam setengah 3, bilang ada yang membangunkannya begitu. Jadi minta tolong untuk dibangunkan, dikejutkan begitu. Atau dengan bantuan alat-alat sekarang ini, pakai apa? Pakai jam ini, apa istilahnya? Pakai jam beker, pakai alarm, pasang alarm. Kalau emang seseorang dengan alarm dia bisa terbangun, terjaga, silakan tidur pasang alarm, boleh, dibenarkan. Tapi tetap pilihan yang terbaik sholat sebelum tidur. Kalau emang sudah tiba waktunya, jadi itu syaratnya. Boleh tidur setelah tiba waktu sholat. Oke? Jadi siapa yang tiba waktu sholat lalu dia tidur, tak terbiasa, dia bisa bangun cepat sebelum berakhirnya waktu sholat, dan gak ada yang dipesankannya untuk bangunkan dia, lalu akhirnya terlewatkan waktu sholat wajibnya, maka orang itu dikatakan bersalah dan dia berdosa dengan sebab tidurnya tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi uzur, halangan seseorang ya bisa dikatakan dengan sebab yang kedua ini dia tidak salah dan tak berdosa. Apa yang kedua? Nisyan namanya. Apa itu? Lupa. Terlupa. Lupa juga menjadi uzur. Yang dengan sebab gara-gara lupa itu seseorang tak sampai berdosa dengan dia terlewatkan dari waktu sholatnya. Tapi dengan syarat, ini dengan syarat. Biasanya begini, kenapa seorang lupa? Ini, kenapa bisa lupa? Ya, apa bisanya? Apa kira-kira? Apa kiranya faktor yang menyebabkan seseorang itu terlupa? Apa kira-kira faktornya? Faktornya, penyebabnya adalah ketika dia disibukkan dengan sesuatu, kegiatan, aktivitas, urusan, kesibukan. Itu biasanya, bukan biasanya, memang itulah dia, memang itulah yang menyebabkan orang terlupa. Urusan, aktivitas, kesibukan, ya kan, rutinitas, kerjaan dan sebagainya. Oke, itulah memang faktor yang menyebabkan orang terlupa. Kegiatan, aktivitas, rutinitas, kesibukan dan lain-lainnya. Oke? Lupa atau terlupa baru dikatakan sebagai uzur, halangan, yang dengan sebab itu maka yang bersangkutan tidak dikatakan salah dan tak berdosa. Kalau yang menyebabkan dia lupa itu urusan yang sedang dia geluti, aktivitas, kesibukan, apalagi dan lainnya, itu semua dalam urusan yang mubah, urusan mubah. Nah, misalkan apa? Ya, urusan mubah lainnya, urusan yang baik lah begitu, yang dibolehkan dalam syariat. Nah, maka nggak apa-apa. Apalagi misalkan dia sedang beraktivitas mencari rezeki. Cari rezeki itu bahkan bukan mubah lagi, bisa wajib, kan begitu, ibadah nilainya. Misalkan dia nggak sengaja lupa, bukan nggak sengaja sengaja berdosa, tahu dia sadar jam sholat, ya kan, lalu dia nantilah, itu lain, itu kan lupa. Itu yang lupa memang lupa, blank, nggak ingat sama sekali, lupa. Jujur dia dengan dirinya, dia lupa. Nggak beda kalau ingat, misalkan dia sibuk nih, sedang jualan, sedang ini, masuk jam 1, sholat saja, jam 4 juga nggak sholat juga, itu berdosa itu berdosa. Nah, ini nggak emang lupa dia. Mungkin dipikir udah sholat, atau emang tak ingat dia jam. Astagfirullahaladzim, jam 4 asar, astagfirullah baru. Memang lupa. Jadi kalau keterlupaannya disebabkan urusan, kesibukan,
hal-hal yang sifatnya mubah, apalagi sunnah, apalagi wajib seperti cari nafkah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau itu urusannya, tapi lupa ya, jangan pura-pura lupa. Kurasa lupa kurasa aku lupa, kurasa lupa. Mana pula kurasa lupa? Kurasa lupa bohong lah itu udah, ya kan? Mana kurasa lupa? Kurasa lupa aku. Mana ada kurasa lupa? Udah, oke? Ya. Nah, masuk pula waktu azan. Nah, udahlah, kita sambung bulan depan, ya, insya Allah. Biar lebih rinci lagi keterangannya, penjelasannya, ya. Insya Allah kita sambung bulan depan rincian tentang bagaimana lupa itu bisa menjadi sebab dan alasan, ya, seseorang tidak dinyatakan salah dan berdosa kalau mengalaminya. Nah, sebagai penutup kita kembali yang pertama tadi, ya, orang yang tak sholat kalau sebab tertidur nggak apa-apa, ya. Tapi kalau dengan tanpa sebab ini dia nggak sholat, nggak ada alasannya, nggak ada halangannya, nggak ada udzur syar'inya. Naudzubillah min dzalik. Kalau begitulah yang bersangkutan, mohon maaf bahasanya ini, ngapain tinggal di dunia ini? Mohon maaf, saya minta maaf saya. Coba Bapak Ibu jawab dulu coba. Ada orang ini dikasih Tuhan makan, dikasih Tuhan hidup, kan begitu, dikasih napas, dikasih apa dia? Dikasih langit sebagai atapnya, dikasih bumi untuk dia bisa berjalan. Udah, lalu nggak sholat. Coba tanyakan sama yang ngapain dia hidup di sini? Coba tanyakan sama dia, ngapain hidup di sini? Coba tanyakan, ngapain kira-kira? Mau ngapain di sini? Kira-kira, hah? Mau ngapain di sini? Enggak, saya rasa lucu aja gitu. Mau ngapain di sini? Hah? Iya. Enggak, cuma kita bingung aja gitu. Enggak, aku bingung aja bilang gitu. Mau ngapain kau di sini bilang gitu. Enggak, bukan mau apa-apa. Aku bingung aja bilang. Aku sekedar mau tahu, mau ngapain kau di sini bilang gitu. Oke? Ada Tuhan yang menjadikannya, ada Tuhan yang menghidupkannya, ada Tuhan tempat dia kembali nantinya, ada Tuhan. Lalu dia begitu gitu. Ngapain kau begitu? Itu maksudnya. Kita bingung aja ini. Bingung kita. Sekedar mau tahu jawabannya, bukan mau begaduh, bukan. Kita belum mau begaduh, mau tahu gitu. Kita bingung aja ini. Ya kan? Ada Tuhan soalnya. Ada Tuhan yang menjadikan, ada Tuhan yang menghidupkan, ada Tuhan yang berkuasa untuk mematikannya saat itu juga. Dan ada Tuhan di mana dia akan menghadap nanti setelah dia mati. Kira-kira lah, nggak sholat itu tuh kira-kira ngapain itu kira-kira? Itu yang buat kita jadi bingung gitu. Minta maaf bahasanya, bukan mau begaduh, bukan. Mau menjawab kebingungan. Nah itu aja, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dulu insyaallah kita sambung lagi nanti di pertemuan akhir kalam. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.